oknum. Sebagai perwakilan Tuhan di dunia, cepat-cepat bertobat. Terjadi di hadapannya abang. Apakah abang terlibat? Welcome back to FLO Talks. Halo semuanya, kembali lagi ke akunnya Faridal Office. Hari ini kita akan memulai series baru. Series menanyakan opini teman-teman yang kerja di Faridal Office semuanya. Hari ini tema kita adalah tentang Mahkamah Agung yang melakukan mutasi pada 199 hakim dan 68 panitera di seluruh Indonesia. Nah, mari kita dengar opini teman-teman di Faridal Office yuk. Halo, boleh perkenalkan namanya dan dari departemen mana? Saya Putri Mega Citakayana, partner di Faridal Office. Saya Nabilah dari Departemen Litigasi. Mas dari Corporate Department. Saya Rifki Rawan dari Corporate Department. Saya Febrian dari Labor Department. Saya Izzy dari Research and Development Division Faridal Office. Menurut saya langkah MA itu udah tepat ya. Mereka dapat dicuci lah gitu istilahnya. Para hakim-hakim yang dalam tanda kutip dirasa akan menimbulkan citra buruk bagi MA. Sebaiknya sih MA langsung aja kalau emang terbukti bersalah ya pecat aja. Saya setuju ya dari tindakan ini. Lebih meredalah korupsi-korupsi yang ada di peradilan. Dari KAI ataupun Bawas, masyarakat luas, orang-orang yang ada di dunia hukum juga ikut mengawasi hakim-hakim tersebut. Menurut saya itu udah benar ya. Tapi sebelum dirotasi diperiksa dulu ya apakah juga ada bermain perkara atau tidak. Hakim-hakim itu bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Untuk sementara itu good lah. Menurut saya ini kan temporary aja ya. Temporary ada lagi. Jadi emang harus ada sistem yang mumpuni. Efisien tentunya belum ya. Kan harus kita lihat jangka panjangnya seperti apa. Tanpa ada aturan yang tegas ya. Yang lebih bisa memberikan efek jera ya belum. Menurut saya tidak efektif. Pergantian hakim tidak serta-merta merubah sistem yang sudah ada. Belum tentu juga potensi korupsi bisa berkurang. Saya mungkin ninjau dari administrasi publik ya. Cukup bagus karena bentuk transformasi kelembagaan membawa angin segar dalam sistem operasional mereka. Praktik curangnya menghilang dari sini walaupun kita gak tahu. Selain itu ada masukan lain nggak? Masukan saya itu kan Mahkamah Agung punya SE ya. Jadi ketika ada hal-hal seperti ini mungkin bisa segera dikeluarkan surat edaran yang benar-benar bisa berdampak ya. Meminimalisir maupun untuk mencegah di kemudian hari ada lagi. Terkait proses peradilan, saya menyarankan pengawasan langsung kepada kejaksaan. Proses di sana pengawasannya nggak langsung ke masyarakat. Kita nggak tahu tuh gimana. Saya harap para hakim sebagai perwakilan Tuhan di dunia lebih baik sikap jujur, cepat-cepat bertobat. Harapannya ya dengan adanya tindakan ini mungkin mempermudah kita untuk menghindari tindak pidana korupsi. Apakah pernah mengalami ada dugaan gratifikasi atau KKN dan seterusnya? Pasti ada ya, pasti ada merasa hakim tuh sebenarnya tuh yang menurut kita yang benar A dan hukum merasa A, tapi hakim bilangnya B, ya gimana lagi. Keputusan hakim itu kan bersifat final gitu ya, walaupun ada upaya-upaya lain. Lebih baik dipikir-pikir dahulu sebelum memutus suatu perkara. Saya pernah menyaksikan kesenangan-wenangan yang dilakukan oknum aparat penegak hukum. Oknum, ya jadi gak adil lah. Dugaan itu banyak ya. Cuman ini masalahnya itu mungkin ke KPK juga. Kita lapor harus ada bukti nyata. Itu tugasnya pihak yang berwenang. Kalau kami kan nggak bisa. Cuman kami merasakan banyak putusan-putusan yang tingkat PN itu kita dikalahkan, tapi setelah kita kasasi atau PK itu baru dimenangkan. Banyak kekeliruan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus. Untuk hakim di tingkat PN dan PT beberapa kali saya memang ada kecenderungan ada dugaan-dugaan yang menyeleweng gitu. Pernah ngalamin itu terjadi di depan mata saya sendiri. Sebentar. Terjadi di hadapannya abang. Apakah abang terlibat? Kalau dari Faridal Office tidak pernah ada dugaan seperti itu. Enggak dong, FLO kan bebas dari KKN. FLO kan bebas dari KKN. Oke semuanya, itu adalah akhir dari seluruh opini yang telah dipaparkan oleh teman-teman di Faridal Office. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan stay tune untuk selanjutnya. Jaya terus hukum di Indonesia.